Dan ya, ini dia spoiler One Piece chapter 1143, dimana ya respon pertama aku membaca spoilernya adalah kan, iya kan. Dan yap, berikut spoilernya yang berjudul God Night atau Holy Night, dan juga ditemani cover Color Sprite yang bertemakan kru topi jerami berlomba dengan ikan terbang. Nah, chapter dimulai dengan para giant mencoba membantu anak-anak yang telah diculik oleh God Night, tetapi mereka tidak bisa menyentuh mereka. Dan pula kemudian di poin berikutnya diketahui kalau Sombres memakan buah Iba-Iba Nomi atau buah duri-duri, yang mana ketika seseorang menyentuh targetnya mereka akan diserang oleh duri. Dan pula diketahui jika semakin besar cinta terhadap targetnya, semakin menyakitkan pula duri yang muncul. Sementara itu, di sisi lainnya terungkap juga kalau buah iblis daripada Gillingham adalah Ryu Nomi model Killin, yang mana membuat Gillingham bisa mewujudkan objek dari mimpi seseorang. Dan di sini menariknya, di poin berikutnya, Holy Knight sedang makan di hutan dan lupa membawa garam, sehingga Sombres terpikirkan tentang hal tersebut. Gillingham menggunakan kekuatannya untuk menidurkan Sombres, dan menariknya garam dari mimpinya Sombres muncul kemudian di hadapan mereka. Bejir, bisa gitu ya? Oke fix, ini buah iblis yang kuinginkan jika ada di dunia nyata. Oke, lanjut. Dimana scene berpindah atau beralih ke tempatnya Luffy dan juga Loki. Di sana, ketika kita tahu pada chapter sebelumnya Loki sangat mengancam, di sini Luffy memukul Loki dengan serangan yang sangat lemah, dan Loki pingsan atau melemah, dan Zoro juga menyadari bahwa Loki sudah hampir mati sebelumnya. Dan di sana di poin berikutnya Luffy meminta God untuk merawat Loki. Meskipun awalnya ragu, God akhirnya setuju untuk membantunya. Dan di poin berikutnya kita melihat kelas balik masa lalu daripada Herudin. Loki telah mengganggunya sejak kecil, dan Herudin ingin balas dendam kepadanya atas pembunuhan ayah mereka. Dan di akhir chapter kali ini, Loki terbangun dan berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir aku membunuh ayah karena aku menginginkannya? Aku tahu kau tidak akan mempercayaiku." Dan ya, spoiler sampai di sini. Lalu kita akan sedikit membahas hal menarik yang ada di dalam chapter kali ini atau spoilernya ya. Sebut saja kekuatan daripada God's Knight ini atau Holy Knight. Dimana ya, pada video sebelumnya ku yakinkan juga kepada kalian bahwa ini cukup membingungkan. Dan pada akhirnya kita menemukan bahwa sebenarnya itu adalah kemampuan daripada Gillingham. Dan tentu saja pasti ada orang yang tidak setuju dan mulai bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Karena dalam legenda Killin saja tidak ada semacam kisah ataupun lore dan semacamnya secara jelas mengatakan kalau Killin bisa mewujudkan mimpi seseorang. Tapi mungkin secara filosofi itu mungkin ada, tapi aku tidak menemukannya. Dan pada video sebelumnya kita mengatakan bahwasannya Killin ini kebalikan daripada Kirin yang kita kenal sejauh ini. Dimana dalam legenda Tiongkok, Kirin dikatakan sebagai makhluk ataupun sosok yang melindungi sebuah negara daripada bencana. Sementara pada chapter 1142, bahkan di komentar editornya pada akhir chapter mengatakan kalau itu disebut sebagai bencana. Dan pada spoiler kali ini kita mengetahui kalau itu kemampuan daripada Kirin. Artinya apa? Ya, kebalikan daripada legenda Kirin yang kita ketahui sejauh ini. Dan dengan begitu pula kita mungkin bisa menjelaskan hal lainnya seperti kemampuan daripada Gillingham dijelaskan secara filosofi, entah itu sebagai antonimnya atau sinonimnya. Sebut saja ini, Kirin dalam beberapa filosofi Taoisme dan juga Buddhisme, Kirin melambangkan pencerahan dan kebangkitan spiritual, di mana kata kebangkitan spiritual itu mungkin bisa dialihkan Oda ataupun semacamnya sebagai mewujudkan mimpi seseorang. Terus juga dikatakan kalau Kirin dianggap sebagai makhluk yang membawa manusia menuju kesadaran yang lebih tinggi, di mana kebalikannya yaitu tadi membuat orang tidak sadarkan diri dan terus bermimpi. Bahkan tidurnya itu di tingkat yang lebih tinggi yaitu sleepwalking.
Ya intinya begitulah, kekuatan Kirin ini mungkin bisa dijelaskan secara filosofi, entah itu antonimnya atau kebalikannya, atau juga sinonimnya atau persamaannya. Dan hal yang paling menarik berikutnya tentu saja kekuatannya Sombres, yaitu duri yang ternyata duri. Belum jelas di spoiler ya apakah itu termasuk duri mawar atau hanya duri mawar atau konsepnya lebih universal yaitu semua duri. Dan melihat bagaimana penjelasan terkait Boy Blissnya dan juga nama Boy Blissnya sepertinya emang duri ya. Dan juga menegaskan mungkin bagaimana guru penjas mereka terluka saat itu. Sombres telah menargetkan anak-anak ini. Jadi ketika ada orang lain yang menyentuh anak-anak Giant, apalagi mereka sangat cinta dan peduli dengan anak-anak itu, maka duri yang muncul dan melukainya akan semakin sakit. Jadi mungkin solusinya adalah orang yang membencinya akan membantunya. Dan benar-benar sekali, ini adalah Loki. Loki yang dibenci oleh warga Elbaf, yang mungkin Loki juga membenci mereka, sebenarnya adalah buff yang sangat luar biasa untuk melawan kekuatan Boy Blissnya Sombres. Iya kan? Iya kan, itu dia respon daripadaku saat membaca spoiler. Dan di sini kita akan mulai beralih kepada Loki, di mana Loki di sini mengatakan satu kalimat yang cukup menarik. Apakah kau benar-benar berpikir kalau aku membunuh ayah karena aku menginginkannya? Aku tahu kau tidak akan mempercayaiku. Dimana ya, daripada perkataannya si Loki ini menimbulkan suatu arti atau makna yang cukup menarik. Pertama, setidaknya sudah bisa dipastikan kalau Loki yang membunuh Raja Herel. Tapi pertanyaannya di sini adalah apa alasannya? Yap, alasan daripada Loki membunuh Raja Herel adalah hal yang bisa didebatkan di sini. Karena Loki mengatakan dengan secara tidak langsung bahwa membunuh Raja Herel itu bukan keinginannya. Dan tentu saja kita akan mulai bertanya-tanya apakah itu keinginan Raja Herel sendiri. Dan jika itu adalah keinginan daripada Raja Herel itu sendiri, akan banyak plot menarik yang bisa terjadi. Terutama soal kenapa Holy Knight sebelumnya datang ke Elbaf. Dan juga kenapa bisa pedang Raja Herel menancap di kepalanya Jarul. Ini semua tentu saja sangat menarik. Dan juga mungkinkah Raja Herel sengaja agar Loki dibenci untuk bisa melawan Holy Knight? Salah satunya kekuatan Sombres tadi itu ya. Dan sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah Loki berkata jujur atau tidak, ataukah bohong? Nah, menurutku ya, sejak chapter kemarin Loki ini sudah kubilang kalau dia itu orang yang jujur. Apa yang dia katakan itu emang apa adanya atau sesuai dengan fakta. Seperti dia mengatakan kalau dia bisa merusak Elbaf dengan seperti itu, nyatanya emang bisa. Jadi kupikir presentasi Loki bohong saat ini itu sangat kecil ya, menurutku ya. Apalagi jika bicara dengan Gerd sebelumnya mengatakan kalau Kalau Loki itu jauh lebih baik daripada si Root. Dan terakhir kali Gerd dan Root berkontak atau komunikasi, Root berbohong berbicara kepada Gerd, yang itu artinya, yap, Loki adalah orang jujur, jauh lebih jujur daripada si Root yang tukang bohong itu. Dan dengan begitu mungkin kita bisa mengatakan, fix, Loki orang baik. Dan ya, bagaimana menurut kalian?